Penelitian yang dilakukan Balai Litbang Agama Makassar ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kehidupan migran Bugis di perantauan, serta menjelaskan peran migran Bugis dalam bidang sosial budaya, khususnya pengembangan di bidang pendidikan keagamaan. Salah satu peneliti Litbang Agama Makassar menceritakan hasil penelitiannya di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat dan menemukan beberapa aspek yang menarik, termasuk peran migran Bugis dalam pengembangan pendidikan keagamaan. Ketika itu saya melakukan penelitian di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat terkait dengan peran migran Bugis dalam pengembangan pendidikan keagamaan. Ada 3 aspek setidaknya yang menarik kalau membicarakan Manokwari secara geografis dan Bugis sebagai bangsa pendatang. Di tanah Papua pada prinsipnya memiliki kearifan lokal yang juga sangat adaptif dengan masyarakat pendatang. Meskipun kalau kita membaca beberapa berita-berita itu kadangkala banyak hal yang tidak semestinya terjadi, namun juga dipelintir oleh berbagai pihak. Pengalaman penelitian migran Bugis di Papua ini juga mencerminkan sikap keberagamaan orang Bugis yang dibawa dari kampung halaman, misalnya tentang cara mereka mengajarkan keagamaan dengan cara-cara yang damai, itu juga dilakukan di sana. Papua dan Bugis itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dalam perspektif keagamaan karena orang-orang Bugis di Manokwari, khususnya lembaga-lembaga pesantren dan pendidikan Islam itu juga banyak digawangi oleh saudara-saudara kita dari Bugis. Sebut saja misalnya Pondok Pesantren Hidayatullah di Manokwari itu adalah bibit dari atau cabang dari Pesantren Hidayatullah Pusat di Gunung Tembak, Balikpapan, yang kita tahu bahwa pendirinya adalah seorang putra Bugis asli bernama Asli Muhsin Kahar yang kemudian diubah namanya menjadi Abdullah Said di Balikpapan. Itulah yang banyak mengembangkan dakwah pendidikan di sana di Manokwari. Yang menarik juga adalah sistem perekonomian Manokwari itu juga banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita di Bugis. Bahkan mereka menguasai sektor perekonomian yang cukup signifikan, sehingga sumber-sumber utama pengembangan pendidikan keagamaan Islam itu juga didapat dari donasi mereka. Tokoh-tokoh misalnya seperti Haji Nur dan Haji Ape di sana itu banyak sekali memberikan ruang yang besar terhadap pendidikan Islam. Yapis misalnya, Yapis di Manokwari itu salah satu unsur terpenting di situ adalah posisi Muhammad Nur dalam memberikan baik itu sumbangan pemikiran maupun secara material, kemudian juga mendatangkan beberapa tenaga pengajar agama dari Sulawesi untuk kemudian menjadi bagian penting dalam pengembangan dakwah di Papua Barat. Yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pelaksanaan dakwah yang dilakukan secara berkala melalui safari Ramadan, yang itu menunjukkan sistematika pengembangan pendidikan berbasis kepulauan yang dilakukan dari ujung utara Papua Barat sampai ke pelosok. Misalkan dari Manokwari, mereka start mencari kantong-kantong pengembangan pendidikan Islam di beberapa pulau-pulau terpencil di Papua Barat untuk kemudian didistribusikan dakwah-dakwah bil hikmah yang berasal dari dai-dai yang memang sengaja diikutkan untuk memberikan sumbangsi pemikiran keagamaan. Bantuan-bantuan secara ekonomi juga diberikan, baik itu pembangunan masjid, sembako, serta beberapa hal yang dibutuhkan masyarakat on the spot. Jadi memang posisinya dia tidak hanya dakwah, tetapi juga memberi bantuan langsung gitu.
bagi orang asli Papua, penekanan terhadap pendirian rumah ibadah itu adalah hal yang penting sekaligus juga menjadi isu yang cukup signifikan dalam pengembangan keagamaan. Oleh karena itu, strategi pengembangan dakwah orang Bugis di sana itu menelurkan ide kreatif dengan mengajak saudara-saudara kita di tanah Papua bernegosiasi. Jadi ketika ada gereja mau dibangun, Haji Nur juga memberikan donasi, dan donasi yang menurut pengakuan orang-orang sekitarnya adalah donasi yang sangat besar, sehingga membuat gereja itu bisa juga berdiri dengan baik. Itu artinya bahwa ada kearifan kebudayaan yang dibawa oleh Haji Nur untuk dikembangkan di tanah Papua. Baginya, yang ini disampaikan secara langsung kepada orang-orang asli Papua, di mana ada rumah ibadah didirikan, maka di situ doa-doa akan banyak dipanjatkan. Ketika doa banyak dipanjatkan, maka Tuhan pasti akan selalu memberikan berkah kepada orang-orang yang ada di tanah Papua. Inilah pegangannya, yang kalau disonding ke orang-orang Papua sekalipun, pasti akan memahami itu dengan bijaksana. Saya penelitian migran Bugis di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kolaka Timur dan Bombana. Di Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan sebuah kondisi migran Bugis yang berbeda dengan yang ada di Bombana. Kalau di Bombana kita bisa lihat para migran itu sudah terkategori sejahtera dan banyak yang sukses dalam bidang perekonomian. Sementara di Kolaka Timur saat ini sudah mengalami kemunduran. Alasan migrasi pada waktu itu adalah alasan perekonomian, khususnya untuk melakukan kegiatan perkebunan, persawahan. Saat ini lahan-lahan itu sudah tidak terlalu subur lagi, dan bahkan banyak yang sudah tidak menghasilkan hasil-hasil pertanian dengan baik, sehingga sudah mulai ada migrasi ulang. Ada yang kembali ke daerahnya, ada yang bermigrasi ke tempat lain, kembali ke mencari tempat-tempat yang lebih potensial. Sedangkan di Bombana, selain kita melihat latar belakang sosialnya, juga kita melihat latar historisnya. Bagaimana dulu orang-orang Bugis itu datang ke sana pertama kalinya dan berinteraksi dengan masyarakat sosial yang kemudian menimbulkan suasana persaudaraan antara Bugis dan penduduk lokal, khususnya antara Bugis dan Moronene di sekarang dulu Rumbia di sana, atau Lampu Pala, sekarang dikenal dengan Kabupaten Bombana, yang juga salah satu daerahnya itu banyak didatangi orang Bugis, yaitu Poleang. Nah, daerah ini awal datangnya orang Bugis itu adalah kelompok raja atau putra raja yang mengungsi dari aktivitas politik yang memanas di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah-daerah Bugis. Misalnya karena akan pecahnya Perang Makassar, sehingga mereka menghindar dari situasi itu untuk mencari tempat yang lebih aman. Nah, ketika mereka sampai di Moronene, di wilayah Moronene, khususnya di Lampu Pala, mereka melakukan suatu perjanjian yang namanya Tanduale. Dalam suatu penelitian dari kawan di BPNB, Saudara Taufik, itu mengulas Tanduale ini sebagai sebuah perspektif atau pendekatan dalam resolusi konflik. Tapi saya melihatnya dari segi historis sebagai sebuah instrumen untuk merekatkan persaudaraan antara orang Bugis dan Moronene. Orang Bugis pada saat itu melakukan perjanjian untuk benar-benar saling bersaudara, bukan dalam tataran politis saja, tapi dalam aplikasi keseharian mereka betul-betul bersaudara, merasakan berbagi di antara mereka.